Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan meresum BKKMB Universitas Lampung pada tanggal 15 sampai 19 Agustus 2022. Introduction myself, nama saya Maya Agustina dengan NPM 2211021039 dengan jurusan S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. KKMB hari pertama tingkat universitas dengan materi peran kepolisian RI terkait kejahatan digital yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi Yusrin, SIK M Medcom. Manfaat UU ITE menjamin dan melindungi kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis pada teknologi informasi. Pelanggaran hukum di dunia maya. Pertama ada pornografi dan penipuan online, pelanggaran hak cipta dan pencemaran nama baik, serta illegal access. Tips dan trik terhindar dari jeratan UU ITE. Yang pertama, memilah konten sebelum dipublikasi, mengunggah sesuatu harus berdasarkan fakta dan data, dan langsung melaporkan pada pihak yang berwajib jika menjadi korban. Pengembangan karakter sebagai intelektual dan anti kekerasan yang disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati, STMSC, mengenai perundungan atau bullying. Macam-macam bullying. Pertama, verbal dan fisik, perundungan sosial dan dunia maya. Praktek bullying biasa terjadi di lingkungan pendidikan, masyarakat, dan media sosial. Fenomena patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, dan bertentangan dengan disiplin kebaikan dan hukum formal. Materi ketiga, penguatan karakter mahasiswa yang disampaikan oleh Profesor Dr. K. Haji Said Akil Siraj, MA. Tujuan pembangunan karakter pada dasarnya adalah untuk membentuk generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter yang berafaskan nilai Pancasila, nilai luhur, nilai adat, dan nilai agama. Menjaga toleransi beragama, saling berkunjung di masyarakat dan pemuka agama, bertukar hal positif, saling menghargai dan menghormati semua keberadaan umat beragama. PKKMB hari kedua tingkat universitas. Materi yang pertama yaitu mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Profesor Dr. Herandi, SH, MS. Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan menciptakan SDM unggul melalui pencapaian lulusan perguruan tinggi. Tujuan Kampus Merdeka mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, menciptakan kultur pelajar yang inovatif tidak mengekang. Program kampus mereka yaitu pertukaran pelajar, praktik industri, mengajar di sekolah, penelitian, wirausaha. Dasar hukumnya yaitu pembukaan program studi yang baru, perguruan tinggi negeri Badan Hukum hak belajar 3 semester di luar program studi. Indikator pelajar Pancasila yaitu bernalar kritis, mandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan berakhlak mulia. Materi kedua, kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar. Lingkungan hidup berupa sumber daya alam yang menjadi sumber daya pemenuhan kebutuhan kita sebagai manusia, misalnya air, udara, makanan, dan lain-lain. Pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama ada 3 R, reuse, reduce, dan recycle. Mengelola sampah, menjaga kelestarian SDA, dan waspada akan pemanasan global. Upaya kampus sehat. Pertama, zero tolerance areas area. Manajemen risiko merupakan mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan berusaha untuk meminimalisir risiko yang dapat diterima dari kerusakan lingkungan. Contohnya, menaati kebijakan lingkungan Corporate Social Responsibility atau CSR. Materi yang ketiga, etika norma dan kehidupan kampus yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto, MSc. Mahasiswa ideal di era revolusi industri 4.0 bukan hanya mengejar IPK yang tinggi, tapi juga harus mampu mengembangkan kemampuan berorganisasi menjadi pemimpin. Tipe mahasiswa ada 4. Yang pertama, study oriented, organizations oriented, study and organizations oriented, dan mahasiswa yang suka bermain. Menjadi mahasiswa ideal harus mematuhi peraturan yang ada,
mengembangkan diri sesuai minat, aktif membaca dan memahami masalah yang ada, jujur, integritas, dan sopan. Karakteristik mahasiswa ideal yang pertama adalah rajin belajar, memiliki orientasi yang jelas, kreatif, inovatif, disiplin, bermanfaat bagi orang lain, bisa adaptasi, dan memiliki cita-cita yang tinggi. Materi yang keempat yaitu perguruan tinggi di era 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi yang disampaikan oleh Profesor Soeharto, PhD. Perkembangan teknologi terjadi begitu pesat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan komputer. Perkembangan teknologi tidak bisa ditinggalkan dan SDM juga tidak bisa dilupakan. ICT Staging Universitas Lampung, Digital Connectivity and Infrastructure, Integrated Application, Technology to Create Value and Actualization. Tantangan dunia kuliah selama pandemi, pencegahan dan pemutasan mata rantai penularan virus yang tidak mudah dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Proses pembelajaran dilakukan secara virtual. Infrastruktur pendukungan layanan TIK di Unila. Pertama ada data center standar internasional, kecepatan akses internet, akses point wifi Unila. Dan hari kedua terakhir ada perkenalan unit kegiatan mahasiswa Universitas Lampung. Contohnya, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa, UKM Minwa, Pramuka, PMI, Mapala, Birohmah, bulu tangkis, tenis lapangan, sepak bola, atletik, dan lain-lain. PKKMB yang kedua yaitu tingkat fakultas, hari pertama. Materi pertama yaitu mengenai peraturan akademik dan plagiarisme yang disampaikan oleh Dr. Erni Hendrawati, SE, MSI. Pendidikan sebagai sistem memiliki input yaitu memberisi dosen, mahasiswa, sarana dan prasarana. Yang kedua, output, kurikulum dan pembelajaran serta output. Change in education, time-based, outcome-based, study-centered learning, active learning, high-level goals, mode pembelajaran, small group discuss, cooperative learn, problem-based learn, project-based learn, dan contextual interaction. Plagiarisme adalah segala bentuk disintegritas atau ketidakjujuran yang terjadi dalam ranah akademik. Segala sesuatu dikatakan melakukan plagiarisme apabila terdapat tingkat kesamaan 20% sampai 30%. Materi kedua, kode etik dan fasilitas mahasiswa yang disampaikan oleh Dr. Agranti Komalasari, SE, MSI. Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik berfungsi sebagai dasar dan pedoman bagi mahasiswa. Kemudian, perkenalan dari fasilitas FEB, Unila. Materi yang ketiga, hak dan kewajiban mahasiswa yang disampaikan oleh Bapak Muslimin SEMSY. Hak mahasiswa. Setiap mahasiswa mempunyai hak memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya. Kewajiban mahasiswa. Setiap mahasiswa berkewajiban menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban. Materi yang keempat, motivasi dan kiat sukses di perguruan tinggi, sistem pendidikan dan pembimbingan akademik yang disampaikan oleh Kepala Jurusan. Sistem pendidikan mahasiswa saat ini perlu mengikuti perkembangan zaman di era revolusi mental. Ringkasan proses studies yang pertama, pengisian KRS, PKKMB Fakultas hari kedua. Pada PKKMB Fakultas hari kedua, agenda yang pertama yaitu Jumat bersih, kemudian dilanjutkan dengan room tour gedung FEB yang ada di Universitas Lampung. Kemudian dilanjutkan dengan materi yang pertama yaitu Bursa Efek Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Hendi Prayogi sebagai Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Lampung. Kemudian materi yang kedua yaitu Leadership yang disampaikan oleh alumni FEB Universitas Lampung. Kemudian yang terakhir ada perkenalan UKMF
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.